guys, kembali lagi bersama aku Derti. Hari ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemani sama cewek cantik yang ini. Hari ini kita bakalan ngobrol seru soal kehidupan. Berat banget ya temanya ya. Soal kehidupan. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh sempat lihat kesaksian, bahkan ada juga yang pernah cerita ke aku. Jadi dia tuh ngomong gini, kamu sih ngomongnya enak gitu karena ada orang-orang yang support kamu, karena di latar belakangi dari pernah aku bawain materi soal karakter building dan waktu di materi itu selesai tentang karakter building itu ada yang nanya gitu, kalau ngomong soal bertumbuh, soal kita bisa melakukan banyak hal, soal kita bisa gini dan kita bisa ini dan itu gara-gara kita punya support system yang bagus. Padahal nggak semua orang gitu. Nah hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama orang yang di samping ini. Perkenalkan diri dulu deh biar teman-teman tahu namanya siapa. Nama aku Dorcas Josiana Gultom, bisa dipanggil Dorcas. Oke, halo Dorcas. Aku masih SMA guys. Masih SMA ini, tapi secara pikiran tuh nggak SMA lagi. Dia udah matang banget, jadi wajib banget dan dia udah cocok banget jadi narasumber. Oke ya, jadi kita mulai. Aku punya beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada juga yang bertanya di luar daripada pembahasan kita. Itu akan aku skip dulu untuk lain waktu. Nanti kita akan Aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah aku siapin. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kan kalau kita lihat di zaman sekarang, anak-anak itu banyak masuk dalam pergaulan bebas. Itu kadang-kadang terpengaruh dari idolanya mereka yang mereka pikir bahwa aku mengidolakan orang ini dan aku pengen semua hal itu sama dengan dia. Akhirnya nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua, sudah ditanamkan oleh lingkungannya waktu dia kecil itu mulai menghilang dan diganti dengan nilai-nilai baru yang kadang-kadang menyimpang dari apa yang sebenarnya gitu. Nah, menurut pendapat Dorcas, sebenarnya orang-orang yang begitu itu terlalu punya role model yang salah atau mereka seperti apa menurut pandangan Dorcas? Kalau menurutku sih role model itu bagus ya Kak buat kita. Kalau misalkan role model itu mencontohkan hal yang positif itu malah bagus gitu. Kayak aku punya temen, dia tuh punya role model orang Korea. Nah itu malah bagus, kayak dia semakin bisa merawat diri. Kalau orang Korea kan kinclong-kinclong ya kan, dia semakin bisa merawat diri, attitude-nya juga lumayan semakin baik gitu. Enggak yang tadinya ngomong rusuh jadi nggak ngomong rusuh gitu. Terus dia jadi bisa bahasa Korea gitu kan, bagus gitu. Maksudnya dia punya cita-cita yang tinggi juga gitu. Dari role modelnya dia bisa belajar kayak aku harus kayak gini biar jadi lebih baik gitu. Tapi ada teman-temanku yang punya role model dan itu tuh malah jadi lebih buruk gitu. Kayak contohnya dia punya role model yang suka ngomong kasar, jadi dia ikut-ikutan ngomong kasar karena setiap hari dia mesti menontonin idolanya dia gitu kan. Misalkan role modelku si A nih, nah si A ini YouTuber tapi dia suka ngomong kasar. Nah setiap hari kan pasti kan kalau aku idolain dia, aku nonton dia gitu kan. Nah karena aku sering nonton dia, jadi aku sering ngomong kasar gitu. Jadi kalau menurut pendapat aku sih, kalau tentang role model, kalau misalkan itu semakin menjadikan hal yang positif, semakin memberikan kalau role model kita itu memberikan contoh yang positif, fine aja sih, kenapa enggak aja. gitu. Kalau semakin mendorong kita untuk jadi lebih baik, fine aja gitu ya. Berarti perlu banget ya kita punya role model. Ya tergantung orangnya sih. Kadang ada orang yang introvert yang nggak butuh role model, kayak dia udah pikir oh aku ya gini, yang nggak butuh meniru orang lain lagi, ya jadi aja diriku sendiri gitu. Tapi kan kadang-kadang walaupun secara diam-diam dia introvert gitu, tapi secara di dalam kediamannya dia yang kita nggak tahu ada orang-orang yang menjadi idolanya dia gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau ngomong soal role model dan ngomong untuk orang yang dia punya role model yang akhirnya mendorong dia untuk semakin lebih baik lagi, itu banyak juga. Tapi ada juga yang punya role model itu sampai dia pengen ngikutin semuanya, termasuk kayak misal dia cewek nih, operasi plastik. Terus misal dia cewek nih, terus dia rambutnya dipotong biar sama kayak idolanya, padahal idolanya dia itu cowok gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal role model nih, Dorcas punya role model nggak? Aku nggak punya sih. Sejauh ini
nggak punya role model. Berarti segala sesuatu berjalan berpatokan dari siapa? Dari Dedi Mami. Dari orang tua sendiri. Ya, jadi aku lihat banget sih, maksudnya karena udah lama juga sama Dedek. Kita biasa panggil dia Dedek. Jadi kalau panggil Dorcas itu kadang-kadang agak susah. Jadi kita udah lama kenal mereka, dan memang kalau di dalam apapun yang mereka lakukan, keputusan apapun itu selalu melibatkan Dedi Maminya, dan kalau dia bilang dia sejauh ini dia nggak punya role model, dia role modelnya itu adalah Dedi Maminya, aku percaya karena itu yang terjadi gitu. Nah, kita mau lihat lagi, kita mau nanya-nanya lagi nih sama Dedek Dorcas. Kan kalau anak muda tuh kalau dia ngelakuin segala sesuatu tuh kadang suka ngomong kayak aku nggak mood nih karena nggak punya support system gitu, baik itu teman dekat atau pacar atau siapapun itu. Sebenarnya itu penting nggak sih orang tuh punya support system? Penting. Kadang anak itu yang aku lihat sejauh dari surveiku ya Kak, terkadang anak itu yang berprestasi itu karena dia punya support system dari orang tuanya yang bagus atau dari sekolahnya yang bagus. Aku mau cerita dikit ya Kak ya. Jadi aku tuh kan pemain basket teman-teman. Nah, aku itu pernah tanding tingkat karesidenan di Brebes kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu aku tuh mikir, Dedi Mamiku tuh sibuk, nggak pernah datang setiap kali aku tanding. Jadi mungkin apalagi ini di Brebes kan gitu kan. Jadi kayak aku udah mikir kayak ya udahlah, kalau misalkan nggak datang ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan datang ya udah bersyukur gitu. Nah, terus aku tuh dimainin full 4 quarter dan itu capek banget. Terus habis itu outdoor, panas banget, pokoknya udah nggak kuat banget lah. Terus habis itu tiba-tiba dari pinggir lapangan ada teriak, ayo Dek, semangat Dek, Dedi tahu kamu pasti bisa. Keren. Waktu itu aku langsung poin banyak. Terus habis itu tapi ya kalah sih, tetepan kalah 1 poin. Cuman kan kayak udah kayak wow, impressive. Aku jadi kayak oh ini toh yang namanya disupport. Oh ternyata kayak gini toh rasanya setiap kan temen-temenku tuh semua orang tuanya tuh selalu pada datang gitu. Setiap kali mereka tanding selalu pada datang gitu. Kayak orang tuanya tuh kayak ya selalu datang gitu loh. Kalau aku kan enggak kan. Kalau aku kan Dedi Mamiku kan juga punya jemaat gitu. Jadi Dedi Mami juga montingin jemaat juga gitu. Jadi kadang tuh ya aku kadang iri sama teman-temanku, kayak mereka disupport banget sama orang tuanya, apalagi sampai yang kayak orang tuanya nemenin latihan gitu. Kalau aku kan nggak mungkin Dedi Mami nemenin latihan, pasti kan tidur. Soalnya kan pasti capek kan ngurusin banyak jemaat juga kan gitu. Jadi waktu Dedi Mami datang tuh aku jadi kayak semakin semangat, ada power menang walaupun bedanya cuma tipis banget gitu. Aku tahu ceritanya soalnya itu. Nah, itu pentingnya support system di situ. Maksudnya itu mengembalikan kekuatan kita gitu. Dia bilang penting banget. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa ini orang berprestasi nih. Dia dalam banyak hal itu prestasinya luar biasa. Baik itu di musik, terus nyanyi, terus olahraga, apapun dia bisa dan sangat berprestasi, dan aku tahu itu semua ada support sistemnya. Orang tuanya itu selalu apa yang Dedek mau lakukan, Dedek lakukan, udah ambil nggak apa-apa gitu. Dan sejauh aku ngikutin story-nya dia yang baru beranjak besar ini dari SMP sampai SMA ini, sejauh ini tuh support sistemnya itu kuat banget gitu. Dan kayak tadi yang dia bilang, pas lagi dalam situasi yang udah mau kalah nih, udah nggak semangat nih, tiba-tiba ada support sistemnya itu jadi wow banget gitu. Nah, jadi tiba-tiba tuh punya power lagi, terus akhirnya menang, hampir menang walaupun bedanya angka sedikit gitu. Dari beda jauh loh Kak, beda jauh sampai tinggal 1 poin doang. Tinggal 1 poin doang gitu. Astaga. Bisa kekejar gitu karena apa? Ada power yang muncul. Nah, ini deh ada pertanyaan lagi nih. Kan kalau misalnya kita ngomong soal support system dari orang tua kan, bagi banyak orang ya wajar kamu bisa melakukan itu karena kamu punya orang tua. Tapi bagaimana dengan mereka yang misalnya sudah ditinggal orang tua, yang udah orang tuanya udah nggak ada, atau dia broken home atau lain sebagainya, itu kira-kira dia bisa dapatkan support sistemnya itu dari mana? Bisa, dari Tuhan. Aku sering banget diomongin sama Mami kayak gini. Kayak waktu itu aku pernah lomba nyanyi, tapi waktu itu hari Minggu, pas hari Minggu lomba nyanyinya
di sekolahan aku sendiri waktu itu aku masih SD. Terus habis itu Dedi Mami kan otomatis kalau hari Mingguan full padat di gereja. Jadi aku nggak bisa dapat support dari Dedi Mami. Palingan kayak support kayak cuman semangat Dedek pasti bisa gitu. Nah aku tuh kayak ngomong sama Mami kan waktu itu aku juga masih SD teman-teman. Aku nggak ngerti kayak maksud aku nggak ada yang dukung sih, yang dukung malah anak-anak yang maksudnya apa ya, anak-anak praktek yang disuruh nemenin aku gitu waktu itu. Terus habis itu Mami bilang kayak gini, Dek walaupun Dedek nggak ada yang dukung tapi Dedek tahu kan Tuhan pasti selalu sama Dedek gitu. Walaupun Dedek nggak ada yang dukung tapi Dedek tahu pasti Tuhan tuh yang dukung Dedek selalu gitu, walaupun nggak ada Dedi Mami. Makanya jangan selalu mengandalkan manusia. Dedi Mami selalu bilang kayak gitu kan, jangan mengandalkan Dedi Mami juga. Dedi Mami nggak akan selalu bisa support kamu, orang-orang terdekatmu nggak akan bisa selalu support kamu, tapi kamu pasti tahu ada Tuhan yang selalu bisa support kamu gitu. Jadi Dedi Mami selalu ngomong kayak gitu sih, jadi aku selalu tanamin itu gitu. Jadi selain dari orang tua, teman-teman juga harus tahu bahwa kita tuh punya Tuhan. Tuhan itu yang bisa kasih kita support system yang paling hype gitu, maksudnya tepat juga gitu. Nah, boleh nggak kita itu punya support system itu teman kita sendiri? Boleh. Boleh, alasannya kenapa? Ya boleh lah. Masa temen nggak support? Boleh lah pasti. Boleh ya. Tapi kan ada juga teman yang kadang-kadang tuh pura-pura dia support, tapi sebenarnya aku support kamu itu sebenarnya cuman biar dilihat orang kamu itu teman aku, tapi sebenarnya aku nggak suka kalau kamu gitu. Kalau kira-kira gitu ketemu ya? orang yang fake gitu, tanggapannya Dedek gimana? Ya udah terima kasih. Kayak aku punya temen tuh juga kadang-kadang ada yang fake sih Kak, kayak aku support kamu tapi sebenarnya tuh di belakang aku ngejatuhin kamu gitu. Kayak di depanku dia kayak muji kayak, Dorcas kamu pintar banget ya, bisa ini bisa itu gini, bagus banget, manis banget mulutnya, tapi giliran di belakang tuh diomongin kayak dia tuh sombong ya gini, kayak kurang ajar banget sih. Sebenarnya pengen cuman ya udahlah ya, terima kasih sudah disupport gitu, seenggaknya udah disupport gitu. Jadi aku nggak mikirin yang di belakangnya dia mau ngapain, karena orang yang ngomongin kita di belakang ya udah tepatnya di belakang kita. Tepatnya di belakang kita. Good. Ini kan kita kan kalau misal ada support system itu kan dari orang tua, dari Tuhan, dari teman juga boleh. Nah kalau batasannya nih, kita ngomong soal batasan. Kalau orang tua itu kan sepanjang masa dia pasti akan selalu jadi support system gitu kan. Tuhan pun itu sepanjang umur hidup kita dia akan sampai selama-lamanya dia jadi support systemnya kita. Kita mau lakuin yang baik dia senang, kita lakuin yang nggak baik kita minta ampun dia ngampunin kita gitu. Kayak dia selalu udah kamu tetap bangkit lagi. Tapi kalau kita dapat support system dari teman itu kan kadang-kadang kan ada batasnya nih. Kalau dia lagi kita traktir, kamu aku support gitu. Tapi kalau kita lagi nggak punya uang, nggak traktir, itu kira-kira dia tuh udah mulai kayak ini dia begini. Nah tanggapan Dedek tentang support system yang begitu itu gimana sih? Maksudnya biar kita itu nggak salah, kita teman aku itu dukung aku dalam hal apa, batasannya itu sampai di mana sih? Itu kayak lebih kemanfaatin nggak sih? Kayak kalau kita baik sama kamu juga baik sama aku gitu. Kalau giliran aku lagi nggak bisa bayarin kamu, ya kamu nggak dukung aku gitu. Kayak kemarin aku lihat di TikTok gitu kan Kak. Jadi guys, aku main TikTok guys, follow ya guys. Nanti di follow ya. Gak bisa bercanda, aku juga malu kalau di follow. Jadi aku kan kemarin buka di TikTok itu ada orang yang cerita kayak gini. Dia tuh kalau misalkan waktu punya banyak uang, teman-temannya tuh langsung dekat sama dia. Tapi kalau dia udah gak punya uang, teman-temannya langsung kayak jadi fake semua gitu loh. Jadi kayak dia butuh apa nggak ada yang peduliin gitu. Nah makanya kita harus pintar-pintar cari teman. Kalau kata pepatah zaman dulu, teman nggak boleh pilih-pilih, itu benar ya Kak. Tapi kalau zaman sekarang ya teman harus pilih-pilih ya guys. Nggak boleh nggak pilih-pilih. Harus disaring dulu karena kebanyakan teman-teman zaman sekarang tuh fake. Jadi kayak ya harus pilih-pilih, harus disaring dulu kayak ini orang kalau gue susah kok nggak bantu gitu. Kayak harus cari temen yang bener-bener sefrekuensi sama kita, jadi biar waktu kita susah ya di support, kalau kita lagi senang ya di support gitu, jangan cuma lagi senangnya doang dia ada gitu. Oke, jadi cari teman di zaman sekarang ini ada tipsnya nih. Cari teman di zaman sekarang harus lihat-lihat, jangan sampai tenaga kita doang atau duit kita doang yang dimanfaatin, tapi dia nggak benar-benar jadi support system yang baik buat kita. Jadi kita butuh support system tapi harus lihat-lihat juga kalau dari teman. Kalau dari orang tua tuh udah pasti mau senakal apapun anaknya, orang tuanya pasti akan selalu
oh kamu luar biasa, kamu gini-gini. Nah, ada juga yang nanya kemarin itu, nanya gini, kita boleh nggak punya support system yang nggak hanya sebatas teman? Boleh. Boleh banget, kayak misal pacar, misal gebetan, misal apa gitu, boleh ya. Boleh. Alasannya apa sih? Kan sama-sama, kalau teman dukungannya juga gini. Beda, Kak. Beda. Gimana tuh, ceritain. Kalau pacar atau gebetan itu biasanya kita lebih semangat lagi sih, karena kayak kalau kita pacaran itu kan otomatis harus dua-duanya saling menguntungkan kan. Kalau kita punya gebetan itu kan atau pacaran ya itulah pokoknya kita otomatis dua-duanya harus saling menguntungkan. Kalau misalkan kita ketemu sama doi kita, pasti kita pengen beri yang terbaik dong, kayak kita dandan atau kita ngerawat diri gitu kan, pasti pengen beri yang terbaik ya, apalagi waktu dia support kita, itu kayak lebih ini aku disupport langsung nih sama orang yang aku suka gitu. Kalau temen kan ya suka sih, tapi kan bener-bener beda lah pokoknya, kayak powernya itu biasa aja gitu. Tapi kalau sama yang ini powernya beda lagi. Soalnya kalau disupport sama pacar itu kan kayak, aku juga harus udah disupport nih, masa aku kalah, misalkan mau tanding gitu kan, tanding basket gitu, udah disupport masa aku kalah, kan malu-maluin banget, aku harus kasih yang terbaik gitu kan, nggak mau, malu gitu. Jadi berusaha kayak kalau misal anak sekolah gitu ya, kalau anak sekolah itu punya pacar itu buat motivasi belajar ya nggak sih? Iya. Kalau dapat nilai, apalagi satu kelas, kalau dapat nilai jelek kan malu gitu. Kebetulan dia sekolahnya perempuan semua, jadi nggak ada saingan-saingan yang gimana banget. Tapi kalau di pertandingan mungkin kerasa banget ya, ada yang support gini, terus powernya itu tiba-tiba jadi keluar yang 2 kali lipat gitu. Jadi bisa, aku pengen membuktikan nih kalau dia nggak salah milih orang, mungkin kira-kira lebih ke itu ya gitu. Jadi nggak ada kesempatan buat dia milih yang lain. Selain dia jadi support system, dia juga harus benar-benar menetap di sini, nggak boleh melangkah ke arah lain. Mungkin gitu ya, lebih ke itu sih. Nah terus ini mungkin pertanyaan yang terakhir soal support system. Ada nggak pernah merasa bahwa orang tua itu bukan support system yang tepat? Pernah. Pas kapan? Ya itu, waktu aku dulu kan masih kecil juga kan, jadi nggak ngerti kayak orang tua sibuk buat kerja buat aku gitu. Jadi aku mikirnya ya mereka harus sama aku terus, nggak boleh sama yang lain gitu. Kalau aku lagi lomba nyanyi gitu misalkan nggak ada Didi Mami, itu rasanya kayak ini kok nggak ada Didi Mami, aku jadi males nyanyinya, jadi nggak niat gitu, jadinya kalah deh. Jadi ya pasti pernah, apalagi ya waktu masih kecil gitu kan, nggak ngerti apa-apa, jadi aku langsung kayak mikir, aduh ini Didi Mami nggak sayang nih sama aku, udah nggak sayang lagi, malah lebih sayang sama jemaat gitu. Padahal aku nggak mikir, orang lain lebih butuh Didi Mami daripada aku gitu. Tapi Mami sering ngasih aku nasihat sih, nggak boleh kayak gitu deh, Mami kan juga kerja buat adek gitu. Jadi aku yang kayak sekarang udah mulai ngerti gitu, udah paham gitu. Terus awalnya gimana caranya bisa kembali lagi menetapkan kalau biar bagaimanapun mereka tetap the first support system for me? Kayak waktu itu aku menang, tapi waktu itu Didi Mami nggak datangnya telat banget lagi. Waktu aku udah selesai, udah terima penghargaan, Didi Mami baru datang. Terus ya aku tuh kayak ngerasa kayak pertamanya aku ngerasa kayak aduh kok baru datang sih, selesai terima penghargaan baru datang gitu, kenapa nggak dari tadi datangnya gitu. Kalau dari tadi datang kan aku kan pasti semangat gitu. Terus aku tuh udah kayak mikir males lah kalau kayak gini terus, lama-lama juga males gitu, ikut tanding mendingan nggak usah gitu, apalagi sampai menang nggak ada Didi Mami kan males gitu kan, nggak ada yang ngajakin foto. Terus habis itu aku kayak ya udahlah, udah nih selesai terima penghargaan, pas aku datang aku langsung dipeluk sama Mami, terus bilang minta maaf ya baru datang, soalnya tadi ada jemaat yang penting gitu, jadi harus ngurusin jemaat dulu gitu. Terus aku kayak ya jemaat lagi, kayak aku tuh diselingkuhin sama jemaat gitu. Terus habis itu aku juga mikir kayak aduh ya udahlah, bodo amat gitu. Terus habis itu dipeluk, terus Mami ngajakin makan, kayak ayo ada mau makan apa yang enak-enak, terus difoto. Terus habis itu dimasukin ke Facebook.
kayak dibilangin anakku hebat banget, aku langsung Kebanggaan kayak gitu, kebanggaan. nggak jadi marah. Aku langsung kayak oh ya udah sih, berarti bener sih emang kayak walaupun Dedi Mami nggak bisa support aku langsung, tapi ya itu lagi gitu, kayak tetap aja mereka emang by support gitu. Walaupun nggak bisa support aku langsung, tapi aku kalau inget mereka kayak wah aku nggak boleh sampai kecewain Dedi Mami gitu. Mereka emang supporter terbaik, walaupun nggak langsung ada di pertandingan itu, nggak hore semangat nggak gitu, tapi selalu mereka memang orang sibuk, orang tuanya ini memang orang sibuk yang kadang-kadang mungkin mereka punya waktu tidur pun cuman berapa jam doang, nggak seperti orang normal gitu, apalagi mau meluangkan waktu buat nonton pertandingan yang itu kayak jauh banget dari kepentingan, walaupun anaknya yang bertanding gitu, tapi pada akhirnya dia tahu bahwa orang tuanya itu tetap jadi support system yang utama walaupun mereka nggak berdiri di lapangan. Itu cara yang luar biasa sih buat anak yang seumuran dia ini, baru SMA lo ini, dia udah punya satu pandangan bahwa mereka ini tetap support system yang pertama. Nah yang terakhir nih Dek, ada nggak buat pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nanti video ini, buat teman-teman kalau punya role model itu harus sebatas apa, dan gimana sih supaya walaupun support system kita ini kayak sedang redup, kita harus tetap on fire. Oke. Jadi yang pertama yang tentang role model ya Kak. Kalau role model itu harus tahu batasannya teman-teman. Jangan sampai kayak orang kan pasti selalu berubah setiap saat. Gak mungkin dong aku baik ya baik terus, itu gak mungkin. Pasti aku ada kayak walaupun aku baik tapi kadang ya aku jahat-jahat lah dikit gitu. Kayak nah apalagi kalau misalkan kita mengidolakan artis itu kan di depan kamera pasti dia baik dong, tapi kalau di belakang kamera kan kita nggak ngerti dia kayak gimana gitu kan. Nah terkadang kayak aku lihat artis itu di depan kamera baik, tapi ternyata di belakang kamera ada berita oh ternyata artis ini narkoba gitu. Nah kalau kita punya role model dan role model itu berpengaruh positif, aku udah bilang tadi bagus banget karena kita juga pasti juga ngikutin yang positifnya gitu. Tapi kalau role model kita ini kita lihat oh ternyata di belakang dia pakai narkoba teman-teman, atau gimana, atau dia ngomong rusuh atau apa gitu, ya jangan diikutin juga gitu. Kalau misalkan dia udah mulai berarah ke yang negatif gitu, jangan ditiruin lagi, mendingan ganti role model gitu, atau cari role model yang lain gitu. Nah terus yang kedua, walaupun support system kita redup tapi kita harus tetap on fire. Kenapa? Karena ya ini yang kita lakuin, kayak misalkan aku tanding tapi Dedi Mamiku nggak kasih aku support, ya aku tanding walaupun aku nggak dikasih support, ya itu tanding buat aku juga, buat kebanggaan aku sendiri gitu. Jadi ya kayak tadi aku bilang, nggak harus mengandalkan manusia gitu, walaupun nggak ada manusia yang support pasti ada Tuhan yang support gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kita punya role model, pesannya dari Dede Dorcas, kalau kita punya role model itu kita harus tahu batasnya. Kalau dia semakin mendorong kita untuk kita setiap hari, semakin hari kita semakin lebih baik, semakin menunjukkan prestasi, semakin pokoknya jauh lebih baik lah. Kalau kita tadinya mungkin kita malas mandi, tiba-tiba kita punya idola yang cantik gitu kan, kita jadi rajin mandi, rajin perawatan diri kan, itu lebih baik. Tapi kalau malah membuat kita jadi aneh-aneh, itu mendingan di stop aja, cari role model yang lain. Kemudian untuk soal support system, sekalipun support system kita itu seolah-olah sedang redup, kita harus tetap on fire karena kita melakukan segala sesuatu itu buat diri kita sendiri juga. Besok-besok kita jadi orang terkenal, support system kita ini mungkin hanya berapa persen kita menyebut namanya, tapi yang kita lakuin itu semuanya buat diri kita sendiri nih nantinya. Oke, jadi demikian video hari ini. Terima kasih Dek sudah membagikan informasi yang penting buat teman-teman supaya tetap semangat di dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Bye-bye.